Aduh, ini ada salah satu bunda yang DM saya. Bunda Noni, saya mau jual koin Bunda Noni, apa koin Pi sudah bisa difiatkan? Saya lagi butuh uang Bunda Noni. Tolong, saya mau jual koin. Oh, saya bilang jangan Bun. Memangnya butuh kebutuhan apa kok mau jual koin? Dia nggak jawab, dia cuma bilang dia lagi butuh duit. Dia mau jual koinnya loh. Aduh. Ya, itulah kita yang artinya memberikan sesuatu ya, yang saat ini kita tidak bisa memberikan solusi ketika memang dihadapkan dengan satu kebutuhan ya. Padahal kita sudah teriak-teriak, sudah memberikan satu Ini bundanya dari Batam kalau nggak salah ini. Orang Batam. Ya, mungkin secara bijaksana Bunda Noni bisa menyampaikan, ini memang koin Pi bisa dicairkan. Namun saat ini bukan nilai yang kita harapkan, akan tetapi kita masih dalam proses perjuangan untuk meraih sebuah nilai yang signifikan atau nilai yang pantas untuk nama sebuah koin Pi. Mungkin seperti itu, Bunda. Thank you Pak Asrin, sudah saya jelaskan dia secara detail dari A sampai Z. Cuman dia bilang dia butuh mendadak. Nah, jadi gimana ini? Saya sudah jelaskan dari A sampai Z, tapi orangnya bilang, Bunda tolong saya membutuhkan uang. Aduh. Baik, Bun. Mungkin ini bukan kita itu sebagai penadah ataupun apa. Kita seringkali menghadapi semacam itu ya. Ini banyak juga di daerah, apalagi di daerah Jawa itu sangat marak sekali ya. Mungkin juga terprediksi kenapa untuk wilayah Jawa atau Pulau Jawa itu ada semacam zona merah ya. Karena banyak penjualan koin, baik sebelum open network maupun setelah open network. Nah, ini saya kasih tahu dia, Bunda jangan jual, koinnya masih murah, 6.400 kah? Tapi Bunda, kalau saya jualkan satu koin harga GCV toh? Gimana gitu, sudah Pak? Ya, berarti sama dengan orang yang dulu mau pinjam uang ke Bunda Noni ya, setengah koin minta 75 juta ya, sangat murah sekali ya. Betul. Mau pinjam uang 100 kah 75 juta 75 juta mau dikirim setengah koin gitu ya. Pinjam uang 75 juta tapi nanti diganti koin 0, berapa kemarin Pak Asrinya? Lupa saya orangnya pelupa ini. 0,7 kah? Bunganya 0,5 kata. 0,5 kalau tidak salah itu. Ya, izin menambahkan Bunda. Silakan. Jadi ya itu kalau menurut saya sih sangat jelas ya, bahwasanya kurang edukasi itu pengaruhnya sangat besar ternyata ya. Karena apa? Dengan kurangnya edukasi gitu kan, informasi yang valid seperti itu menyebabkan gitu loh, seseorang itu ya tidak menghargai Pi, bahkan tidak menghargai perjuangan dan pengorbanannya sendiri gitu, yang selama bertahun-tahun menambang terus mau sia-siakan begitu saja. Kalau menurut saya ya itu sih di luar konteks baik darurat atau apa kan gitu. Tapi ya apalagi kalau dikatakan ingin menjualnya dengan senilai GCP. Nah, itu yang saya katakan jauh banget ini sih, gitu loh. Maksudnya gimana? Ketika kita sedang pembentukan nilai GCP, gitu kan, terus seseorang itu tidak tahu perkembangannya, maka ya seperti yang terjadi kepada Bunda Noni, gitu. Ada pionir yang berpikir ingin menjualnya satu Pi itu senilai GCP, gitu kan? Ya kalau misalkan gitu. Kita nambang ya kan bertahun-tahun terus dijual misalkan dengan harga bursa, itu oke lah, masih mungkin biasa trading atau
karena memang daruratnya itu betul-betul darurat, gitu kan, butuh uang cepat walaupun dengan harga murah. Tapi konteks yang saya tangkap di sini itu ingin menjualnya senilai GCP, gitu kan. Nah itu kan dua kata lucu kalau menurut saya ya. Tuh, jadi karena apa? Karena dia tahu nilai GCP itu sekian ya 314.159, tapi dia tidak tahu kalau untuk saat ini siapa yang bisa membeli dengan nilai yang sebesar itu, gitu kan. Karena apa? Karena untuk saat ini ya kita sendiri aja masih membentuknya nilai tersebut supaya nanti tuh diterapkan menjadi mata uang digital. Ya kalau sudah terjadi misalkan mata uang digital secara global, ya itu nggak ada lagi istilah misalkan saya butuh uang, itu udah bisa dipakai belanja apa saja, apa itu. Tuh. Misalkan ya kita ya sering lah ya, ini memang edukasi lama gitu kan, ketika mau berangkat ada pesawat yang menerima Pai, ketika misalkan mau jalan kemana terus haus ada toko yang menerima Pai tuh. Jadi nggak ada istilahnya untuk memfiatkan itu, karena apa, ribet lah, uang sudah Pai aja sudah mata uang, gitu kan. Contoh, saya haus banget nih, ya kan, pengen beli air minum gitu. Tolong dong dipiatkan dulu Pai saya, gitu kan. Padahal di situ sudah ada transaksi menggunakan Pai. Ini ngapain kepiat dulu, gitu, kalau nilai GCP-nya sudah ada, gitu loh, sudah berlaku di banyak market atau toko-toko kecil seperti itu. Itu ya, itu sangat disayangkan sih kalau menurut saya, karena mungkin ya taunya hanya nilai GCP tapi ketinggalannya jauh banget gitu. Ya karena siapa yang mau kan dengan nilai GCP membeli sekarang lagi susah uang, katakan seperti itu. Itu jangankan untuk senilai GCP 314.159 dolar, pecahannya saja misalkan 0,0000,3, contohnya misalkan ada 200.000, itu ya untuk saat ini ya siapa, lebih baik kita kalau mau beli ya beli di bursa saja gitu. Dia menjual, kita kan beli, ya beli di bursa saja, murah gitu. Itu kan kosongnya banyak banget, senilai 200.000 misalkan, kita 200.000 sudah dapat berapa itu di bursa. Nah itu ya, karena minimnya informasi, minimnya edukasi, jadi banyak pionir itu yang taunya cuma klik petir saja. Seperti itu sih Bunda ya. Terima kasih. Betul, Mang Adun. Jadi tadi saya sampaikan, saya pikir itu belum ada permintaan nilai yang diminta gitu. Saya ingin komunikasi dengan orang, karena hal itu yang tadi disampaikan Bunda Noni itu sudah seringkali kami temukan ya di daerah kami juga, itu kan. Nah, ternyata kalau memang kok dengan nilai GCP kita yang artinya siang malam tidak kenal lelah, tidak kenal waktu memperjuangkan nilai itu, kan tujuannya untuk pioner semuanya kan gitu kan. Belum mendapatkan ketentuan dari core team. Ini masih dalam proses perjuangan. Seperti itu ya Mang Adun ya. Apa yang tadi saya sampaikan itu sekiranya mungkin sangat jelas ya, bahwa kita juga bukan hanya bisa membantu menyampaikan bagaimana kita mempertahankan koin Pi dan juga mengenalkan nantinya akan seperti apa. Namun kita pahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, apalagi yang kurang informasi ataupun edukasi, itu sangat ya taunya itu GCP, karena GCP itu memang sudah digadang-gadang semenjak tahun 2022 ya kan. Namun belum ada perjuangannya, hanya sebuah keinginan tapi pembentukannya tidak ada gitu kan. Saat ini sudah mulai diinformasikan baik melalui Facebook, YouTube ataupun media-media lainnya tentang nilai tersebut itu harus diperjuangkan, bukan semata-mata datang sendiri atau ditentukan oleh core team. Mungkin seperti itu ya Mang Adun dan juga Bunda Noni. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya ingin sedikit
yang masih belum memahami pentingnya edukasi GCV resmi. Padahal, edukasi resmi adalah kunci agar kita semua bergerak dengan visi yang sama, menghindari informasi keliru dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan mengikuti edukasi GCV resmi dan tujuan gerakan, tidak tersesat, bukan sekadar ikut-ikutan, terhindar dari informasi palsu yang bisa merugikan diri sendiri dan komunitas. Kemudian mempercepat adopsi global karena kita berbicara dengan bahasa visi yang sama. Untuk itu, kepada semua komunitas pionir, pastikan hanya berinteraksi dengan akun Telegram, Facebook, X, Duta GCV resmi. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga keamanan dan keaslian informasi. Masuk juga grup Telegram, grup WhatsApp yang ada Duta GCV resminya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asrin, Bu Noni, dan Isbil ya. Satu lagi yang saya tangkap ya dari obrolan ini ya, yaitu pioner ingin menjual pai senilai GCP seperti itu. Kenapa Ibu Dorisin sampai mengatakan menyandang gelar pioner itu berat gitu. Jadi ya kita anggapnya santai aja gitu kan. Tapi sebetulnya kedalaman makna dari pioner itu sendiri luar biasa gitu. Contoh kecilnya saja dalam kasus ini itu kalau yang saya tangkap ya dari kejadian ini itu karena apa? Karena pioner tersebut itu tidak memahami kenapa Pikortim membagikan Pi Network itu bisa ditambang melalui ponsel ramah lingkungan, pokoknya dengan sangat fleksibel dan sederhana seperti itu supaya pioner tersebut itu bisa memiliki finansial yang mapan nantinya gitu loh. Nah ini kan sudah dibantu sama Pikortim, terus juga bahkan Pikortim di aplikasi penambangan itu menyebut pioner sejati itu sebagai kontributor. Kenapa begitu? Karena dengan mengklik petir, pioner itu diharapkan sama Pikortim itu mengamankan pai-nya, menyimpan pai-nya baik-baik. Seperti itu. Dan kalau bisa ini ya dibentuk dengan nilai GCP gitu loh. Tapi ya ini yang terjadi kalau hanya tahu klik petir dan hanya tahu GCP saja. Gitu kan. Sehingga nilai yang tadi diharap-harapkan bisa dijual satu pai senilai GCP, ternyata kan untuk saat ini kan tidak bisa. Artinya Pikortim kepada semua pioner itu garis bawahi ya, pioner itu sangat diharapkan untuk jangan sampai pai yang sudah ditambang sedemikian rupa dengan gratis, bahkan tidak memerlukan biaya besar gitu, hanya butuh kuota lah kita anggap, tidak membutuhkan perangkat yang keras seperti Bitcoin. Di sini saya ada yang cerita butuh membuat gedung sampai 200 juta untuk menambang Bitcoin. Coba, ini nggak bisa pioner memiliki satu Bitcoin sekalipun. Karena apa? Ya biayanya mahal, gitu kan. Nah, maksudnya, ayolah, kalau memang pioner nggak punya kesempatan atau nggak bisa, sangat awam dalam hal edukasi ataupun belajar bertransaksi GCP, tapi setidaknya gitu loh, setidaknya itu jangan sampai menghambur-hamburkan pai yang sudah dibagikan oleh Pikortim, baik dengan menjualnya dengan harga yang sangat murah atau bahkan menyerahkannya ke paus-paus besar. Itu salah satunya ya. Terima kasih, kembali ke host dan yang lainnya. Terima kasih Mang Adon. Luar biasa. Ini saya panjang lebar dengan dia toh. Nah, saya jelaskan kenapa mau jual. Dia bilang kebutuhan mendadak. Terus saya bilang kalau mau beli dengan nilai GCV nanti ya
kamu sabar dulu. Saya bilang, ini kita masih berjuang. Terus dia tanya harga. Ya, saya bilang, harga di bursa masih 6.400. Itu kalau beli ya. Tapi kalau jual, harganya 4.000. Mau nggak? Langsung dia gini, makasih Bunda Noni. Nah, saran saya, jangan dijual. Tahan dulu. Sebenarnya kebutuhan apa? Kasih tahu gitu kan. Ada aja Bunda. Kebutuhan ada kebutuhan sedikit. Saya bilang janganlah, sayangilah koin itu. Terus dia ini sudah paham. Dia bilang terima kasih banyak Bunda Noni. Saya tidak ini jual lagi ya. Kalau mau jual harganya 4.000 loh. Saya bilang begitu. Tapi kalau mau beli harganya 6.400 lebih. Pilih mau jual atau bagaimana? Atau mau tunggu nilai GCV? Dia sudah ini, siap Bunda, saya tidak jadi jual lagi Bunda, saya cari jalan lain nanti Bunda. Saya bilang jangan pinjam pinjol ya, atau cari kerjaan yang tidak jelas. Kamu ini cewek loh, masih muda loh. Siap Bunda. Ya mungkin kebutuhan, tidak tahu lagi namanya masih muda toh. Dia tidak jadi jual Pak Asrin, Mang Adon. Luar biasa betul. Saya bilang harga kalau mau jual harganya 4.000, mau nggak? Dia nggak mau. Nah, ya itu. Jadi seperti itulah. Mudah-mudahan ada solusi-solusi ketika kita berhadapan dengan pionir semacam itu. Kita harus bijak menyampaikannya, mungkin dengan kata-kata santun ataupun pemahaman yang bisa diterima kepada orang yang diajak bicara. Mungkin seperti itu, Bunda. Iya, luar biasa betul. Aduh, dia maksa, saya bilang mau. Kalau dijual dengan harga 4.000, mau jual berapa? Saya tanya kan. Mau jual 500 kali 4.000, kali sudah dapat berapa? Oh, dia bilang, sudah Bunda, terima kasih banyak, saya sudah paham. Nanti saya cari cara lain untuk dapatkan uang. Ingat, jangan pinjam pinjol, jangan melakukan hal-hal yang dilihat orang tidak benar nanti ya. Siap Bunda, terima kasih banyak. Aduh, senang saya, lega hati saya.